Oke, supaya apa yang saya omongin bisa kelihatan. Sekarang ceritanya, yang Anda lihat di depan ini adalah server DNS, tapi nggak penting. Sekarang saya kasih lihat dulu. DNS itu seperti apa? DNS pada dasarnya tabel. Ini supaya enak, saya akan zoom in dulu ya. Zoom in, zoom in, zoom in. Clear layar. Belakang bisa lihat ya? Oke. Sekarang misalnya saya masuk ke Pandi. Saya buka web. Oke. Saya buka web. Ini buat yang sudah punya domain biasa aja kali ya. Saya buka web, masuk ke pandi.id. Masuklah saya ke pandi.id. Ini saya tutup. Oke. Kita masuk ke webnya Pandi. Oke. Yang terjadi sebetulnya adalah gini. Cara kerjanya dia ya. Komputer berbicara dengan komputer lain itu makanya nomor. Komputer sama sekali tidak tahu pandi.id. Kebayang ya? Kayak handphone kita nelpon ke handphone lain makanya nomor. Handphone tidak pernah berkomunikasi dengan handphone lain dengan nama. Beres ya? Itu terjadi juga di jaringan, di internet. Komputer ngomong sama komputer lain pakai nomor, bukan nama. Cuman manusia kalau disuruh ingat nomor pingsan. Manusia lebih enak pakai nama. Jadi DNS dibuat supaya orang lebih gampang ceritanya. Nah, sampai sini beres ya. Jadi ini ada urusan address book, ada urusan sambungan jaringan. Kalau mau nyambung ke nomor ini lewat mana? Lewat mana? Kalau mau nyambung ke Google dari Tangsel masukin ke Jakarta, Jakarta masuk Singapura, Singapura masuk Hong Kong, Hong Kong masuk Amerika, nyambung ke Google. Kira-kira kayak gitu. Itu nggak ada urusan sama DNS. DNS cuma ada tabel aja. Kalau Google nomornya berapa, Pandi nomornya berapa, selesai. Jadi ya. Sekarang kita lihat bentuk tabelnya seperti apa sih? Oke. Saya masuk ke sini. Ini saya masuk ke dunia tidak baik ini nggak apa-apa ya. Minta maaf. Saya akan jadi super user. Saya akan jadi dewa di sebuah mesin. Saya masukin password seorang dewa adalah 123456, enter, masuk. Saya jadi dewa di mesin itu. Sekarang saya pengen nanya, Pandi nomornya berapa ya? Cara nanyanya gini, di A adalah address pandi.id, nomornya berapa ya? Langsung dikasih tahu, Pandi adalah 45126581112. Tabel ini yang di atas pertanyaan, Pandi alamatnya apa, yang di bawah adalah bentuk tabelnya seperti ini nih. Bentuk tabelnya kayak gitu. Terus ya? Dan kita harus daftar ke registrar untuk dapat ini. Sekarang saya cek lagi. Siapa lagi yang mau dicek? Selain Pandi apa lagi enaknya? Hah? Apa ya? Basuki. Lu punya domain lu? Woi Allah, keren. Gua aja kagak punya. Aduh, apa bosnya.id? Hah? Coba kita cek. Anjir punya? Gaya deh. Oh, Basuki dilawan. Oke. Nggak nyangka saya. Sorry Mas. Gue pikir lu gak punya domain. Itu belakangnya Basuki. Lu punya domain kagak ini? Oh, dia domain lu apa ya? Hah? Oh iya, gaya. Ini kita lihat lagi yang lain ya. Ini domain-domain para penjahat ini. Andika lu pakai andika.info. Wah iya. Dua, nomornya ada dua saudara-saudara. Gitu. Jadi ini contohnya ya. Oke. Cuman ini jujur. Ini nomor mouse gue mana mouse gue? Gue cari mouse gue nih. Nomor yang ini yang kayak gitu nomornya udah habis. Ini bayangin gini cara berpikirnya. Bayangin seluler nomornya habis. Kalau kita langganan seluler kagak ada nomor lagi.
Bisa telepon kagak? Mampus lu hari ini. Hari ini nomornya habis. Jadi nomor itu habis. Kita harus ganti nomor ceritanya. Horor. Gitu ya. Nah, sekarang gua mau ngecek. Ada teknologi baru lagi yang nomornya lebih panjang. Oke. Yang ini namanya IP versi 4. Kita harus pakai IP versi 6 yang lebih baru. Sekarang gua pengen cek. Orang-orang tadi itu yang gaya punya domain sendiri, punya IP versi 6 kagak? Kita cek Pandi dulu ya. Clear lah ya. Gue kerjain habis lu. Dik, versi 6 tadi kan A itu versi 6 ya. Pandi.id. Oke. Pandi punya versi 6. Oke. No problem. Kita lihat Basuki. Gue paling demen bagian yang ini lah. Dik, Basuki. Maaf Bas. Nggak keren lu Bas. Kita lihat Andika punya versi 6 kagak? Coba Andika.info. Iya, punya dia kurang ajar. 2 biji lagi. Parah ini anak satu. Oke, ini keren. Jadi hari ini harus pakai IP yang versi 6. Beres ya? Karena saya punya waktu cuma 30 menit, saya akan loncat nih. Untuk daftar domain lewat apa? Gitu ya. Buat registrasi domain lewat apa? Paling sederhana caranya masuk ke webnya Pandi. Ini gue harus nanya ke anak Pandi dulu. Lu udah nerangin belum yang kayak ginian sih? Register domain ya? Search domain. Masuk yang mana ya? Hah? Kalau lihat register di mana? Register domain ya? Hah? Oh, jadi ini karena tidak pakai mikrofon, gue pakai mikrofon, gue ulang nih. Jadi gue kagak tahu. Masuk ke guide and information, masuk ke our registrar, klik. Ini adalah tempat perusahaan-perusahaan di mana kita bisa daftar domain nih, gitu ya. Cuman saya daftarnya di tempatnya si Randy yang tadi siang. Randy apa nama perusahaannya? Nggak ada yang, oh apa data apa? Aksara data.id. Gua kagak tahu lah. Katanya sih itu. Oh oke ya. Bisa daftar ke sini, Anda perlu bikin login. Oke. Cuman saya pakainya yang keywords. Soalnya saya orang lama. Portal keywords.com. Oke. Ini saya kasih lihat dikit ya, cara dapetin domain gimana. Nanti udah gitu saya pengen ngasih lihat bentuknya servernya seperti apa. Mudah-mudahan ada waktu. Kalau waktu habis tolong ngasih tahu. Oke. Saya sudah masuk ke sini. Nih, sudah masuk. Ini bisa Anda tadi bisa bikin akun dulu, terus login. Nah, di sini kita bisa, ini domainnya saya udah ada yang operasional satu domain karena nggak punya duit, punya satu domain. Sampai 2024 tanggal 1 Januari tanggal ini harus dibayar lagi ke Randy. Gue harus kasih duit ke Randy biar domainnya jalan terus. Jadi domain ini urusannya setoran ya. Oke. Nah kalau pengen bikin domain baru, cuman domain register new domain, cuman itu aja sih. Saya ulang ya. Oke. Kita bisa nyari domainnya, misalnya ono.id. Belum ada, soalnya ononya nggak punya duit. Nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini di sini ganti. Mahal ya? Ini dikasih tahu, ini domain yang mahal. Domain tidak tersedia. Coba gunakan nama domain lain ya. Maaf, ono nggak keren. Oh ada .in. Pantasan lo pakai .info. Harganya 55.000. Pesan sekarang, kalau saya klik kasih duit, saya punya domain. Jadi sesederhana itu bentuk domain, beres ya. Nanti
Randy akan bikinin server. Jadi di servernya Randy, dia menyiapkan DNS server tadi, tabel tadi. Oke, saya coba kasih lihat tabelnya ya. Jadi selain kita bayar, dia juga nyiapin tabel tadi supaya kita bisa masukin server kita namanya apa segala macam. Oke, bentuknya seperti ini. Saya coba masuk. Oke. Sorry, maaf. Langsung masuk dah ke gue. Salah ngeklik. Domain, my domain. Oke. Oh, yang ini salah, maaf. Oke. Kok masuk sertifikat sih? Nah, ini bisa diatur di sini sih. Ini kita bisa ngatur name servernya siapa aja. Saya pakai name servernya punya keywords misalnya. Beres ya. Nanti kita juga bisa ngasih selain name server, kita bisa ngasih nama domain ini, IP-nya berapa, bisa kita masukin juga. Ntar, gua lagi nyari menunya. Karena ini saya cuma kerjainnya manage name server. Oke. Mana lagi yang manage domainnya ya? Lupa gua. Nggak pernah gue pakai soalnya. Jadi di sini nanti saya arahin ke mesin saya kira-kira kayak gitu. Sekarang saya kasih lihat yang server yang saya bikin sendiri langsung ya, bentuknya seperti apa. Oke. Ini mesinnya ada di sini sebenarnya. Mudah-mudahan udah dapet IP, clear layar. Nah, ini sorry minta maafin bahasa ini hitam. Oke. 226. Oke, saya akan masuk ke server saya yang saya buat. Ini minta maaf, ini pakai bahasa mesin banget. Karena di situ udah saya kasih siapin beberapa contoh, cuman IP-nya berubah nih sebenarnya. Oke, SSH ono 192.168.43.226. Yes, 123.456. Saya masuk ke server di dalam laptop saya. Dalam laptop saya udah ada 2 komputer. Selain komputer saya ada servernya. Oke. Cuman IP-nya adalah 192.168.43.226. Oke. Sekarang minta maaf nih pakai bahasa mesin banget ya. Oke. Domain ada di sini sebetulnya, etc bin. Sorry. Kok nggak ada? Gua salah jalanin server apa ya? Oh, minta maaf salah jalanin server gue. Maaf, salah jalanin server. Saya harus jalanin server yang benar, yang ini yang harus dijalanin. Tuh, gara-gara diburu-buru tadi jadi salah jalan server, dah ampun, minta maaf banget. Jadi saya udah nyiapin server buat DNS tadi. Di dalam server situ sudah ada web server, udah ada DNS server buat percobaan, buat saya ngasih lihat aja. Saya tidak akan ngasih lihat gimana cara settingnya, cuman saya akan ngasih lihat tabelnya seperti apa. Jadi bentuk tabelnya sebetulnya file teks biasa. Oke, dalam tabelnya cuma file teks biasa. Oke. Saya ngecek IP address-nya dulu supaya saya bisa nge-remote. 226, oke. Sama. Oke, saya masuk ke sana, clear layar, sudo su. Oke. Semua data tabel tadi ada di sini sih. Oh ya benar. Ini adalah konfigurasinya dia. Software yang dipakai namanya bin, itu free. Jadi nggak usah terlalu dalam. Yang perlu dalam kepala kita adalah untuk bikin tabel DNS tadi butuh software, dan softwarenya free, namanya BIND, bin. Oke, isinya tabel. Datanya ada di mana? Saya akan kasih lihat. More, name di lokal, ada di sini. Oke.
Datanya dari sini, saya bikin domain namanya nyobadomain.id. Beres ya. Filenya ada di mana? Filenya ada db-nyobadomain.id. Itu ya. Bentuk filenya kayak gimana? Nah, sekarang mulai saya kasih lihat nih. Clear, more, db-nyobadomain.id. Bentuknya seperti ini aja. Jadi tabelnya kayak gini sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat. Yang dikasih tanda keong itu langsung nempel ke nyobadomain.id. Kelihatan dia punya address IP versi 4 192.168.43.248. Ini IP-nya salah karena IP saya adalah 192.168.43.226. Saya akan nipu sekarang, saya akan bohongin nih servernya bahwa 248 punya saya juga. Cara nipunya kira-kira kayak gini. Ini IP-nya kan yang ini ya. IP yang saya set di DNS-nya 248. Saya akan tipu. Cara nipunya saya lagi bohong ini. ENP0 S3 1 ID-nya 192.168.43.226 netmask 255.255.255.0. Oke. Protes, dia protes, nggak mau, parah dia. 43224 226 oh salah, bukan bego gua. 248 tolol. Nah, Andika lu kagak ngasih tau gua, gimana sih lu? Oke, beres ya. Jadi saya punya nomor yang 192.168.43.248 punya saya, 226 punya saya juga. Beres ya. Nah, supaya kenapa saya tipu kayak gitu? Supaya servernya supaya DB nyoba domain ini jadi nomornya jadi sama. Karena nomor yang dipakai percobaan saya adalah yang ini. Cuman dia punya nomor IP versi 6 2001. Sekarang kita lihat. Saya punya versi 6 enggak? IP min A, salah. IP A. Ini versi 6-nya nggak ada yang 2001 nih. Tidak ada IP 2001 di situ. Sekarang akan saya tambahin. Cara nambahinnya saya masukin dulu, clear. IP min 6 address at 2001.2.21/64 device ENP0 S3. Beres ya. Saya nambahin IP versi 6 supaya kita nggak kehabisan nomor gitu ya. Dan ini penting banget buat Republik Indonesia, soalnya kalau ini tidak dilakukan jaringan internetnya nggak jalan. Harusnya ini tugasnya SDPPI, bukan SD negeri mana ya, SDPPI yang bermasalah. Harusnya ngajarin semua provider supaya IP versi 6-nya jalan. Oke, sekarang kita lihat lagi IP min A, IP A. Ini kelihatan dia punya alamat 2001 di sini. Oke. Sekarang saya akan bikin di sini. Oke. IP A. Ini adalah jaringan saya. Di sini nggak punya 2001. Oke, nggak ada IP versi 6. Saya akan tambahin IP versi 6 di sini. Clear layar. IP min 6 address at 2001.2.22/64 device, lupa device-nya apa. Bentar, sorry. WLP2S0. Ini device-nya ini ya. WLP2S0. Saya akan tambahin IP versi 6 ke situ, ke device itu. WLP2S0. IP saya clear dulu biar enak ada di atas. IP min 6 address at 2001.2.22/64 device
WLP2S0. Oke. IP A sekarang dia harusnya punya IP versi 6. Beres ya? Sekarang kita cek antara laptop saya sama servernya bisa nyambung nggak dengan IP versi 6, gitu ya. Clear layar, ping 2001.2.21 nyambung. Beres ya? Coba kita lihat dari server. Ini server, clear layar, ping 2001.2.22 nyambung. Server bisa nyambung, sana bisa nyambung. Oke. Sekarang saya akan bikin kacau laptop saya. Saya akan bikin laptop saya tidak bisa nyambung ke internet dan dia hanya bisa tahu domain yang nyoba domain.id. Oke. Settingannya ada di sini. Oke. Di sini, ini saya kasih pagar, saya rubah name server 192.168.43.226 sama 242, berapa sih tadi? 286 ya? Berapa sih? 286 ya? Lupa gue. Coba lihat. 226 sama 248, salah. 248. Ini kalau mau tahu lihat di sini nih. Sorry. Ini dia. 248 sama 226. Jadi saya bilang ke laptop saya, kalau nanya tabel, tanyanya ke IP ini. 248. Beres ya? Dah. Sekarang saya cek di nyoba domain address nyoba domain.id, langsung dapat IP-nya 248. Beres ya? Jadi caranya saya ulang lagi, caranya saya akan nipu. Ini saya melakukan tipuan nih sebenarnya. Resolve.conf itu informasi yang ada di laptop ini. Kalau nanya domain, nanyanya ke mesin mana? Gitu ya. Saya enter. Saya set supaya kalau nanya domain, nanya ke dua mesin ini. Walaupun mesinnya sama, cuma dia punya dua IP address. Beres? Nah, kemudian kita cek nanya beneran, dapat. Coba saya clear lagi layar, nyoba domain AAA. Dia langsung 2001.2.21. Coba lagi sekarang ping 192.168.43.226 bisa nyambung, 248 bisa nyambung, 2001.2.21 bisa nyambung. Kita cobain nyoba domain.id, nyambung. Perhatikan dia nyambungnya langsung ke IP versi 6. Beres ya? Jadi si sistem kalau dioperasiin, dia akan langsung masuk ke IP versi 6, bukan versi 4 duluan. Dia cek dulu versi 6 nya ada, karena secara global kita udah mulai berasumsi bahwa IP versi 4 bakal dibuang. Beres ya? Sekarang kita lihat bisa masuk ke webnya enggak. Ini ke internet saya udah kacau nih, saya nggak bisa nyambung ke internet sih, karena di domain saya nggak ada internet. Kita nyobain nyoba domain.id, masuk, ada web server, kemudian kita cobain pakai IP 192.168.43.226, masuk, kita ganti pakai 248, masuk, kita ganti pakai IP versi 6 2001.2.21 pakai kurung ya, masuk. Oke, sekarang kita pakai, jadi dia mau pakai versi 4 versi 6 jalan semua. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya halaman web HTML var www.html, salah, adanya di server. Clear layar, kita bisa masukin, ini HTML sederhana banget ya, var www.html,
Di sini ada saya bikin file namanya coba 1 HTML, isinya cuma kayak gini doang. Kata yang penting adalah cuma gini, lagi nyoba domain bro. Udah, ini dibikinnya pakai ini sih, bikinnya pakai ini doang, pakai apa sih namanya, pakai doc kayak gini, terus kita tulis aja nyoba domain, percobaan, cobaan, saya gedein, oke. Ini saya gedein, enggak, walah, ada Bapak Heru, selamat datang Bapak Heru dan Ibu Ne. Amel dong. Ya Ibu Amel. Enggak. Terus bisa kita simpan kayak gini aja, buat bikin file HTML cuma gitu aja, misalnya percobaan. Boleh. Oke. Sekarang kita akan jadi cuma bikin kayak file gitu aja. Kalau mau diakses cuma langsung bikinin aja. Nyoba domain, ini yang saya upload namanya coba 1. Cuma gini aja dapat langsung. Gitu ya. Jadi beres. Ini ada versi 4 jalan, versi 6 jalan. Secara umum kayak gitu. Beres. Lu punya waktu berapa menit lagi? Saya punya waktu berapa menit lagi? Habis kan? Berapa menit? Boleh ada pertanyaan? Pertanyaan aman? Oh, Randy mah. Itu tadi tempat saya daftar namanya aneh apa? Keywords.com. Komandannya yang itu. Itu komandannya. Entah kenapa saya nempelnya ke keywords ya, alhamdulillah aja. Ada pertanyaan? Enggak? Aman? Aman? Bisa? Bisa. Oke. Belakang? Aman? Aman. Hah? Kenapa? Oke. Sekarang PR, bukan PR ya, catatan tambahan. Ini soalnya waktunya sempit banget dan saya pengen tadi ngasih banyak banget, tapi ternyata 30 menit. Kalau pengen belajar lebih lanjut, Anda bisa belajar free. Oke? Ya. Oh, ada yang mau nanya? Boleh. Ini nggak boleh nanya, Bang. Ya, terima kasih Pak, saya Halim dari Mandi. Mungkin sedikit pertanyaan, tapi di luar ini nggak apa-apa ya Pak. Tapi masih tentang DNS. Sekiranya kalau misalnya DNS spoofing atau ya semacam man in the middle attack itu tuh kemungkinannya bagaimana itu bisa terjadi itu dan bagaimana kita menyikapinya. Misal saya di laptop dan di wifi publik atau di mana kemungkinannya gitu. Ngerti pertanyaannya nggak? Ngerti pertanyaannya? Nggak ngerti pertanyaannya. Pertanyaannya cukup dalam sebetulnya. Jadi misalnya gini, kita lagi nge-web di hotspot. Misalnya di sini ada hotspot, oke? Kita nge-web nih, oke? Kita lagi nge-web ya, ada hotspot. Perhatiin tadi, kalau dia mau nanya DNS, dia nanya ke satu server kan? Saya set dulu kan? Di resolve.com saya set. Kalau nanya DNS, tanya ke mesin IP ini, gitu kan? Tadi gitu kan? Pertanyaannya, yakin nggak kita bisa nyampe ke IP itu? Nggak yakin loh. Kalau itu kan kita mempercayakan semua ke jaringan yang kita pakai. Pakai doa semoga kita bisa nyampe ke server di sana. Nanti servernya akan jawab nih, gitu ya. Pertanyaannya, yang ini pertanyaannya sadis sih sebenarnya. Bisa nggak ada orang di tengah antara kita sama server sana, ada orang di tengah yang akan nangkep paket request tadi, terus ini akan jawab. Jawaban singkatnya bisa. Nah itu bahaya banget tuh. Jadi kalau sampai ada yang jawab seperti itu, kita paketnya nggak sampai sana kan, terus ada server di tengah, dia jawab.
konsekuensi ada server lain yang jawab, nomor yang dikasih belum tentu nomor yang benar. Ini misal contoh, misalnya kita mau melakukan internet banking, masuk ke, ini nyebut merek ya nggak apa-apa ya, www.klikbca.co.id, maunya kan ke IP-nya BCA ya, tapi ini ada server di tengah yang ngasih ke IP lain. Pas masuk ke IP lain bentuknya sama Klik BCA, cuman dia akan dapat semua informasinya kita, akibatnya kan kita masukin username, password segala macam masuk ke sebelah sana, gitu ya. Itu bahayanya kalau ada orang di tengah dan dia pinter, dia bikin web yang kira-kira mirip seperti itu. Oke, beres ya. Kuncinya adalah orang itu akan nipu. Nama ini IP-nya mana? Nah pertanyaannya adalah, nih solusinya gimana kalau udah kayak gitu? Gitu ya. Mau nggak mau kita jangan ngandelin ke sebelah sana, jangan ngandelin DNS yang di ujung sebelah sana, kepaksa. Ngandelin ke sebelah sana. Cara yang paling blow on di dunia adalah kita bikin tabelnya manual, statik di komputernya kita sendiri. Tabel statik bisa dikerjain, saya kasih lihat contohnya. Wih, kok jadi muka gue di sebelah situ? Saya masuk ke sini ya. Filenya di sini namanya HOSTS. Oke. Nih, tabel statiknya kayak gini bentuknya. Ini tabel statik. Nomor sekian namanya apa? Udah gitu aja sih caranya. Udah gitu selamat. Beres ya? Itu yang paling sederhana sih. Oke, aman? Saya akan kasih satu lagi. Kalau pengen belajar lebih lanjut, ini free, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya pakai doa. Emang bener tiap habis sholat jangan lupa sholat. Kalau dia lupa soalnya. Oke. Ini minta maaf jadi ini. Jadi oh alah, DNS gua udah gua rubah tadi ya. Wait, sorry salah. DNS-nya saya rubah. Oke. Oke, nyobain ya. Reload lagi. Oke. Anda bisa masuk ke opencourse.itts.ac. Ini free. Bisa di copy sih sebenarnya kalau misalnya Pandi punya e-learning server sendiri, silahkan di copy. Oke. Di sini ada kuliah jaringan. Kalau teman-teman dari Kominfo juga punya server buat e-learning sendiri, silahkan di copy. Bayarnya gampang, bayarnya tuh habis sholat tuh doain gue. Jadi silakan ini di copy. Di situ ada kuliah jaringan, ada kuliah cyber security, ada segala macam. Khusus untuk DNS ada dalam kuliah jaringan. Beres ya? Siap, aman? Belakang aman? Aman? Gak ada lagi pertanyaan? Aman? Udah? Habis? Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Kalau ada apa-apa saya bisa dihubungin pakai email. Email saya udah tahu semua belum kan? Silahkan dicatat. Kalau enggak gua hilang lagi. Oke, email saya silahkan dihubungin lewat itu. Satu lagi lewat Twitter ya. Saya tidak pakai WhatsApp soalnya males. Gitu. Beres? Belakang udah aman semua ya? Oke. Jadi silahkan hubungi kalau ada apa. Kalau pengen copy semua perpustakaan saya, ada sekitar 12 tera, belum termasuk buket, bisa di copy sana. Terima kasih atas kesempatannya. Baik kami berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada pembawa acara.
Iya, terima kasih Bapak Ono Purba. Sorry. Ono Purba. Aman Pak? Stres. Stres Oke, gue. stres gitu ya. Bapak, berhubung kita akan mulai sebentar lagi. Oke. Bapak masih pengen kerja di sini?